Jadi kalau ditanya perjalanannya gimana, sebenarnya naik turun juga sih bro. Gitu. Gue sempat berhenti juga kok waktu itu. Itu 2000 lebih itu udah waktu 1 hari sih habis. Buat jadi konsisten tuh susah banget. Oke lah lu bisa 1, 2 kali, 3 kali lu profitable nih. Tapi and turn out ternyata berapa kali nanti lu ketika udah profit lu dapet loss di beruntun. Nah itu gue ngerasa wah kalau misalkan gue mundur gue cari yang lain itu pilihannya pusing juga. Ya mau gak mau gue belajar deh. Udah nyemplung sekalian. Guys, di podcast MFX kali ini kita bakal ngobrol bareng Calvin Cheng, seorang tradepreneur atau trader sekaligus entrepreneur. Dia menggunakan strategi trading yang tidak biasa yaitu MPP. Penasaran strateginya seperti apa? Pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Sebelum mulai aku mau ngingetin teman-teman terlebih dahulu bahwa memulai perjalanan trading itu pastinya penuh tantangan. Pastikan kalian latihan dulu. Latihannya seperti apa? Menggunakan akun demo. Di MFX kalian bisa buka akun demo dan mendapatkan 4 opsi dana virtual yang bisa kalian pilih sendiri. Pastikan kalian download aplikasi MFX menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Guys, balik lagi di podcast MFX. Hari ini gue gak sendirian tapi ditemani oleh Calvin, seorang tradepreneur. Halo Calvin. Halo Bert, apa kabar? Baik. Nah, mungkin buat teman-teman yang di rumah nih yang belum tahu, Calvin itu seorang full time trader juga, sering sharing-sharing di community juga, plus juga udah sertifikasi trading juga. Makanya hari ini kita bakal ngobrol kira-kira gimana perjalanan Calvin dari awal banget sampai bisa jadi full time trader seperti sekarang ini. Ya. Nah, mungkin langsung aja nih Vin. Kalau dari lu sendiri perjalanan trading lu itu dimulainya kayak gimana sih? Oke, jadi gue mungkin kalau cerita dari awal banget itu pas tahun 2017. 2017. Terus itu gue kuliah di dunia finance sih. Jadi belajar tentang free cash flow, bahasa-bahasa finance gitu ya, belajar tentang bonds juga, obligasi gitu-gitulah. Jadi emang dunia instrument market udah pelajarin gitu. Cuman gue gak ngerti sama sekali nih gimana cara trading gitu loh, gimana cara investasi pun gue gak tahu. Waktu itu duit ada spending gitu ya. Kalau itu nggak ada investasi gitu, jadi makanya kayak bingung kayak gimana sih trading. Nah akhirnya itu gue masuk ke komunitas anak muda juga isinya, cuma waktu itu sekarang udah nggak ada sih gitu. Jadi itu gue belajar sana tentang modern technical analysis. Jadi waktu itu pakai salah satu broker di sana, and then gue trading cuma berdasarkan dari indikator doang. Indikator aja. Iya, jadi moving average, ada MACD dan sebagainya gitu. Jadi ketika ada sinyalnya buy ya gue buy, sinyal sell gue sell. Oke. Jadi itu menurut gue waktu itu oke nih, profitable nih. Nah tapi turn out ternyata enggak gitu. Dan makanya waktu itu gue cari seeking out, belajar lagi. Dan akhirnya gue ketemulah satu institusi yang gue belajar di situ gitu. Sampai sekarang gue terapin gitu. Jadi kalau ditanya perjalanannya gimana, sebenarnya naik turun juga sih bro. Jadi sama lah ya, kalau mungkin beberapa trader juga pasti yang udah lama di market naik turun juga gitu. Cuman gimana caranya gue dapat konsistennya adalah ketika gue dapat metode yang gue cocok buat gue gitu. Itu sih. Oke. Dan artinya waktu pertama kali kenal forex gitu ya. Forex itu kan bisa dibilang buat orang umum yang nggak tahu itu sesuatu yang asing banget dan bahkan bisa dibilang cukup mengerikan karena pasti banyak banget dengar cerita orang rugi lah, orang merasa rugi beginilah, merasa ketipu lah atau segala macam. Kalau dari lu sendiri sebenarnya waktu pertama kali mengenal forex, first impression lu itu ke market forex itu seperti apa dan pas lu jalanin ternyata seperti apa? Ini lucu ya, ceritanya cukup lucu. Kenapa? Karena gue ngerasa begitu gue awal ke dunia forex, ketika gue coba pencet buy sell-nya, gue ngerasa happy gitu. Happy. Nah ini mungkin semua trader pasti ada perasaan itulah. Pernah ngalamin lah ya. Ngalamin gitu ya. Kenapa? Karena ketika lo pencet, oh ternyata enak ya. Cuma pencet kayak gini bisa dapat cuan segini gitu ya. Ada potensi loss juga. Cuman seenggaknya kayak wah enak nih dapat duitnya cepet gitu. Nah tapi ternyata buat jadi konsisten tuh susah banget. Oke lah lu bisa 1, 2 kali, 3 kali lu profitable nih dengan cara yang waktu itu gue pelajarin gitu ya di awal. Tapi and turn out ternyata berapa kali nanti lu ketika udah profit lu dapet loss di beruntun. Nah ketika lu gak kuat, gagal mental dan akhirnya lu jadinya ujung-ujungnya loss gede, MC gitu. Nah itu gue di situ belajar kenapa sih kayak gini gitu. Tapi turn outnya di awal kenapa gue masuk dunia forex karena gue happy ternyata dengan perasaan itu, dengan perasaan seeking gimana ketika pencet ini gue happy. Nah itu pertama kalinya itu karena gue nggak dapetin itu waktu itu kan coba ada usaha juga kan, gue ada jualan makanan juga, itu gue nggak dapet tuh itu. Nah ketika di forex gue dapet. Nah akhirnya gue seeking, gue belajar dan akhirnya gue jadi sekarang lebih zen karena gue tahu itu sebenarnya itu cuma holy grail aja. Gitu. Artinya waktu itu sempat ada di masa lu kayak adrenalin junkie gitu loh ya. Betul banget. Dan artinya kan waktu lu memulai itu pasti nggak langsung profitable. Tadi lu bilang ada masa ruginya juga gitu kan. Dan gue yakin itu masanya bentar Pak, nggak sebentar. Lama dong. Kalau malah sampai gue belajar di satu institusi itu gue juga masih tetap trading dan itu juga masih loss juga sih. Masih loss juga. Dan itu prosesnya nggak sebentar. Betul. Loss terus-terusan mungkin dalam beberapa waktu
Dan gue bisa bilang itu pasti menyakitkan juga dong. Betul. Apa yang bikin tetap terus lanjut di market forex? Karena banyak banget ya, kalau gue dengar cerita-cerita trader pemula itu pas mulai ya tadi kesapu market, terus stres sendiri, akhirnya kebanyakan nyerah. Makanya pasti dalam 1 tahun pertama biasa tuh trader yang mulai di tahun itu pasti udah pada berhenti juga. Benar. Ini interesting banget karena gue penasaran. Gue penasaran karena gue bukan ngeliat orang lain ya, gue bukan ngeliat kayak oh ini si A cuan, si B cuan, enggak. Cuma gue penasaran ini kenapa bisa ada profit. Gue kan lihat record gue juga kan. Kenapa gue bisa ini profit nih, beruntun nih. Tapi kan bisa loss beruntun juga. Nah di situ gue pelajarin. Kalau sekarang bahasanya backtest kali ya. Backtest. Jadi gue backtest tuh. Kenapa gue bisa profit di sini? Kenapa gue bisa cut loss di sini gitu. Nah gue belajar di sana ternyata bukan dari gue yang salah nih. Ternyata cara metode yang gue ini probabilitasnya nggak tinggi gitu. Nah akhirnya gue seeking another method yang dimana ini suitable sama gue. Yang mungkin gue tuh nggak terlalu deg-degan. Biasa gue ada beberapa yang kayak scalping juga. Yang scalping ternyata gue nggak cuan nih gitu. Ternyata begitu yang swing gue cuan. Nah akhirnya gue fokus ke swingnya. Gimana caranya gue bisa dapetin momentum besarnya, swing marketnya gue masuk di situ gitu. Dan itu cukup lama sih Bert, gue bisa 1-2 tahun tuh ya. Setahun 2 tahun gitu. Gue sempat berhenti juga kok waktu itu. Bahkan sempat berhenti. Tapi gue belajar. Gue nggak trading tapi gue belajar gitu. Mungkin waktu itu gue beberapa kali juga ada trade demo juga. Jadi buat ngestabilin gue punya emotion lagi. Sambil gue belajar, sambil gue backtest lagi kayak gitu. Oke, artinya buat teman-teman di rumah nih yang misalnya pengennya cepat kaya, pengen instan. Pada kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Iya, tidak seperti itu. Betul. Dan salah satu kunci yang lu bilang kan artinya tadi lu sampai menemukan strategi yang suitable buat lu, profitable buat lu. Dan itu makan waktunya juga nggak pendek dong pasti kan, nggak pendek. Dan itu artinya sebenarnya strategi yang menurut lo paling oke nih, gue tanyain nih kalau ngobrol sama gue tanyain, dan jawabannya tuh biasa unik-unik dan beda-beda. Kayak penasaran aja karena sebenarnya kalau kita ngomongin strategi kan nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Betul. Balik lagi perspektif masing-masing dan itu tergantung cocok atau enggak. Betul. Nah kalau dari lu sendiri nih, strategi yang menurut lu jadi andalan lu dan lu pakai sampai sekarang tuh kayak gimana sih sebenarnya? Oke, jadi gue belajar tentang namanya MPPT. Jadi momentum, price, pattern, sama time. Cuman time ini gue nggak inilah. Jadi momentum, price, sama pattern. Ya 3 ini yang menurut gue yang gue pakai sampai sekarang nih. Kenapa? Karena kalau trading, lu mau trading nih, lu mau cari tradingan gitu. Momentum yang nggak ada, lu akan susah. Kenapa? Kalau momentum nggak ada, anggap aja market akan sideways. Volume juga kecil dan lu kayak volatility juga nggak ada, lu mau cari berapa pips juga susah gitu. Tapi kalau misalkan volatilitas tinggi, volumenya juga tinggi, lu trading juga enak. Namanya kan di forex kan kita nyari likuiditas yang tinggi kan, dibandingin market yang lain gitu. Jadi kita bisa buy sell keluar masuk juga cukup cepat gitu. Itu yang pertama, momentum. Kedua, price gue juga ngeliat dari segi technicalnya nih, candlestick patternnya gitu. Jadi gue ngeliat dari sana ada momentum reversal apa enggak, apakah ada breakout atau enggak gitu. Terus yang ketiga baru gue pakai pattern, lihat ada double top, double bottom, ya rising wedge kayak gitu. Ketika tiga-tiganya itu ada, itu akan big enough untuk probabilitasnya terjadi. Harganya bakal reversal atau misalkan harganya bakalan sesuai dengan apa yang gue planningkan gitu. Oke, artinya sebenarnya sesimpel 3 hal tadi, MPP itu ya, movement, price, sama pattern. Momentum, price sama pattern. Momentum, price sama pattern. Oke, gue mundur sedikit nih. Waktu di masa-masa kerugian lo, waktu belum sampai ketemu MPP tadi gitu ya. Itu tuh lo pernah rugi sampai berapa? Menurut gue waktu itu gede ya, karena gue sampai pinjem orang sih. Sampai pinjem orang? Nyokap lebih ke pinjem nyokap. Oke. Itu kurang lebih 2.500 kuliah ya. Dan itu 2017. Dan waktu itu pun tadinya belum semudah sekarang. Kalau dulu waktu itu kalau nggak salah broker gue di Singapura. Jadi gue mesti kirim dari bank langsung kirim ke sana, dan itu butuh waktu 5 hari. 4-5 hari baru nyampe ke account gue. Dan itu cukup lama tuh. Jadi kayak gue juga ada takut juga nih nggak nyampe, itu loss. Ya udah deh, gue sisa cuma $200 doang. Gue tarik. Ya udah, dari situ gue berhenti tuh awal. Berhenti. Akhirnya dari situ gue sambil gue jualan, sambil gue usaha sana sini. Akhirnya gue mulai lagi tahun depannya. Sambil gue belajar juga gitu, cari metode yang sesuai dengan gue. Oke, itu artinya kan waktu itu first time gue loss.
Itu 2000 lebih itu udah waktu 1 hari sih habis sih. Dalam waktu 1 hari. Dan itu Itu di forex ya, di forex. bukan di gold ya. Iya. Jadi gue ngerasa kayak itu kalau gue lihat sekarang kayak di forex gue gede banget segitu ya. Iya. Jadi gue ngerasa ini salah nih, ini dari risk manajemennya salah, Iya. dari gue punya lotnya juga salah. Forex sampai segitu gede itu sih udah pas gue liat flashback sekarang ya aneh banget. Aneh banget. Kalau gold oke, Iya. lu overload dan emang gold pergerakan seperti itu oke, lu forex loh. Perasaannya waktu itu lo tiba-tiba dari deposit 2.500 dalam 1 hari sisa 200 tuh. Iya. Perasaan lo waktu itu kayak gimana? Wah itu gue kesel. Terus ya kayak ini juga kayak kesel, kayak orang linglung juga sih, kesel terus kayak kok bisa kayak gini. Iya. Padahal yang gue pelajarin sebelumnya ini bener loh gitu, dan gue pernah trade di Depo bener loh gitu. Iya. Dengan cara kayak gini kok ini kayak gini salah gitu. Jadi gue kesel, gue jadi kayak bingung nih mau ngapain gitu. Dan setelah itu akhirnya gue coba belajar lagi dulu. Gue stop dulu sih. Untungnya gue stop. Dan itu gue belajar dulu sambil gue waktu itu kan sambil magang kan, Iya. internship juga. Dan kebetulan gue dapetnya waktu itu jadi karyawan tetap di perusahaan tersebut. Jadi jadwal magang cuman sampai kayak kerja. Jadi hitungannya dapat gaji UMR juga. Jadi Iya. dari situ gue balikin lagi pelan-pelan, balikin dari modal nyokap gitu kan. Jadi nyicil, akhirnya gue pelan-pelan buka akun lagi kayak gitu. Itu baru tahun depannya. Waktu itu lo bilang ke nyokap lo apa tuh? Dia tahu. Dia tahu. Nah, kebetulan dia waktu itu support gue sih, Oke. gua. Cuman waktu itu dia juga kaget juga sampai sehari gitu, dan kayak dia juga setelah itu dia mulai nggak ngedukung karena ini udah nggak bener nih, ya wajar sih, Iya wajar. Dalam 1 hari itu cepet banget. cepet banget kayak gitu. Dan ini dia ngerasa kayak ini nggak bener dan sebagainya. Ya bener sih nggak bener. Tandingan gue nggak bener memang betul. Iya. Nah, akhirnya gue belajar. Gue bakal jadi lebih ke belajar dulu waktu itu. Artinya kan kalau kita lihat nih, lu bisa sampai loss sekitar tadi 2.300 dari modal 2.500, artinya kan ada pemahaman soal resiko yang belum matang waktu itu gitu ya. Gue nggak tahu malah. Nggak tahu soal resiko Gua nggak malah. tahu soal resiko. Yang penting gue tahu SLTP di mana. Cuman gue nggak ngitungin nih. Misalkan gue pasang 1 lot atau 2 lot, Iya. gue nggak hitungin resikonya. Nah itu gue salah. Dan itu gue nggak diajarin juga sih. Nggak diajarin juga. Karena memang lu belajarnya sendiri gitu waktu itu ya. Iya, dan komunitas itu cuma ngasih tahu ya tekniknya doang. Oke. Dari pandangan lu tentang resiko yang dulu seperti itu sama sekarang kan pasti berbeda banget. Betul, betul banget. Gimana sekarang lu mau manage resiko lu sendiri dalam trading? Nah sekarang tuh gue lebih ke kalau bisa Zen style, bahasa gue selalu bilang Zen style ya. Zen style sekarang gimana nih? Bandingin sama adrenalin junkie dulu nih. Sekarang tuh kalau misalkan ada profit atau loss, jadi Iya. kesannya biasa aja sih. Lebih ke arah yang kayak ya udah ketika dapat profit, ya ini gue dapat karena emang trading plan gue sejalan gitu, sejalan dengan market. Bukan berarti gue bilang oh gue jago. Yes. Ada yang kayak lu profit mulu, gue jago banget nih, orang lain nggak bisa lah gitu. Ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau gue lebih kayak oh ya udah ini part of the process kok. Loss ya udah gitu. Loss gue sekarang loss 500 700 hari ya udah it's okay gitu. Tapi gue tahu nih gue punya metode gimana, probability gimana, win rate-nya gimana, ya ketika masih jalan kayak gitu. Yang penting siapin modal untuk trading itu pasti kan. Ya. Pasti untuk trading pasti. At the end lu siapin untuk risk manajemennya seperti apa. Lu mau hilang berapa persen satu kali trade. Sekarang gue batasin cuma 3% doang. Maksimal 4% lah. Nakal-nakal dikit 5%. Jadi kalau misalkan 3-5% kayak gitu. Ya ibarat kalau misalkan 10 kali trade baru 50% kan. Ibarat loss terus kan. 10 kali trade 50%, masa iya 10 kali trade gue masih loss terus gitu. Itu kan ada something happen kan. Gitu. Jadi biasanya ya udah tinggal ikutin trading plan aja. Gue kan juga ada community juga, dan gue ada juga sharing juga ke sana. Jadi ya tinggal ikutin di situ, gitu. Oke, artinya memang udah berbeda banget dari yang dulu lu tidak menghitung sama sekali. Sekarang juga udah ada per trade-nya juga lu udah tahu risk-nya berapa gitu ya. Oke, menurut lo dari tadi lu sudah punya strategi, lu udah menguasai soal money management yang menurut lu sesuai juga dengan toleransi resiko lo. Apa itu cukup buat jadi seorang trader pro menurut lo? Gue sekarang masih seeking belajar sih. Masih belajar, Masih belajar. Jadi sampai detik ini, karena gue percaya di dunia finance ya, di dunia financial market, lu nggak akan berhenti belajar. Ya sama lah, kalau lu bisnis, lu usaha, lu juga belajar dong setiap tahun dong. Betul. Misalkan lu mau growing every year gitu kan, lu pasti kan belajar nih dari misalkan lu dari kompetitor, atau misalkan lu riset juga market seperti apa. Sama di forex juga sama, lu nggak bisa belajar di satu metode, lu pakai metode itu terus dan lu nggak belajar, dan lu nggak adaptasi lagi dengan kondisi market sekarang. Karena gua kan 7 tahun nih, itu gue ngerasa beberapa jumping itu banyak banget nih. Nanti pas lagi pemilu yang tahun 2020 gitu ya,
Itu berbeda tuh sama yang sekarang. Marketnya udah ada karakteristik yang berbeda gitu ya. Gitu ya. Even forex ataupun gold ataupun oil ya atau Nasdaq itu semua beda. Kenapa? Karena memang secara pergerakan pasti akan selalu berbeda, dinamis. Ya. Jadi itu yang menurut gue suka juga di market ini. Kenapa? Karena gue nggak bisa predik 100%. Tapi gue bisa melakukan adalah antisipasi nih. Ketika marketnya volatility tinggi, gue mesti ngapain. Jadi gue lebih ke yang memanage resiko gue. Gitu. Dan itu yang gue selalu dicamkan di pikiran gue untuk menjaga resiko yang perlu gue hadapin nih ketika gue trading ataupun gue investasi gitu. Nah, jadi ketika misalkan contoh gue udah batasnya resiko, jadi dapat profit berapapun, gue bersyukur. Jadi gue bukan fokusnya ke profitnya, fokusnya ke resikonya, kayak gitu. Oke, dan seperti yang lu bilang kan market forex itu atau gold atau yang lain itu kan tidak bisa ditebak. Betul. Dan yang tadi lu bilang karakteristik di 2020 sama sekarang aja udah beda banget gitu kan. Nah, bagaimana lu sebagai trader selalu keep up sama adapt sama perubahan market yang bisa dibilang nggak ada rumus pastinya gitu. Iya. Menurut lu gimana? Nah, kebetulan gue belajar fundamental juga. Oke. Jadi fundamental gue belajar. Kebetulan itu bersyukurnya karena gue kuliah fundamental, kuliah finance juga. Jadi belajar tentang fundamental di financial market. Jadi gue tahu nih, kalau misalkan US lagi mau ngapain ya, si Jerome Powell mau ngapain, gue baca report-reportnya dari bank-bank besar juga sekarang banyak sih kalau di Google ya. Di itu banyak banget ya. Jadi bisa ngelihat dari beberapa report juga. Jadi kita baca juga di sana. Jadi mesti rajin baca juga sih bro. Karena kalau orang mungkin beberapa tadi yang baru kan belajar technical doang nih. It's a good point untuk belajar untuk technical. Cuman at the end perlu belajar untuk fundamental juga. Jadi karena technical fundamental ini emang harus satu kesatuan sih. Kalau dulu kan fundamental, technical, yes, ya bro ya. Betul. Jadi nggak ada yang nggak ada yang gabungin nih. Sekarang kayak udah mulai banyak gitu, dan itu emang dari dulu gue terapin juga. Technical gue belajar, kayak gini, fundamental gue gabungin. Nah itu yang bisa bikin gue keep up adalah fundamentalnya. Karena kalau secara technical itu pasti akan ada satu sisi lu bingung. Yeah. Karena pergerakannya berbeda dengan trading plan lu bingung ini kok arahnya bisa berbeda. Kenapa nih? Nah jawabannya itu ada di fundamental. Lu lihat dari segi mata uangnya, lihat dari segi negaranya, ini negaranya lagi ngapain sih, gitu. Dan itu lihat dari data-datanya, gitu. Dan teknikal sama kan, data juga kan. Yeah. Kita kan lihat data, fundamental juga lihat data, which is the same. Jadi nggak ada yang beda menurut gua, teknikal sama fundamental sama, cuman cara pemakaiannya aja. Dan ini bukan artinya salah ya, pakai analisis teknikal doang bukannya salah gitu. Oh enggak. Dan akan lebih baik kalau itu keduanya bisa dikuasai gitu ya, dikuasai. Oke, dan tadi kalau kita lihat dari cerita lo pernah loss sampai $2.300 gitu ya. Sekarang nih, gue mau denger manisnya sih. Pernah lo profit berapa nih? Apakah sudah mengcover yang 2.300 loss tersebut? Lo yang paling ini deh, trade yang profitnya paling terkenang buat lo itu apa? Kalau belum gue nggak di sini nih Bart. Jadi kalau pas itu pun setelah belajar dari institusi itu pun gue udah sempat trading lagi tuh. Itu udah lumayan. Jadi gue sempat changing 2.000 ke kurang lebih waktu itu 8.000 9.000. Cukup lama tapi waktu itu sih 6 bulan 7 bulan ya. Waktu itu cukup sampai situ gue tarik. Jadi gue mainnya simple. Jadi gue kalau cuan gue WD. Oke. Nah kadang gue nggak expect, ternyata gue pas gue WD udah segini banyak ya. Jadi nggak, emang begitu gue WD gue puterin lagi ke tempat lain, ke saham kayak, atau misalkan gue ke instrumen lain. Jadi emang di forex ini anggapnya trading kan, lu tadi kan dagang kan, jual beli kan, lu dapet cuan, lu puterin lagi gitu. Sama kayak lu dagang mau jual bisnis misalkan, bisnis nih, lu dagang, lu puterin lagi kan, dagang puterin lagi gitu. Dari sama di forex juga sama. And tahun ini juga 2 tahun ini juga lumayan sih. Tahun ini gue lumayan banyak changing dari 2.000 ke 7.000 terakhir. Terus kemarin tuh sempat 2 bulan lalu 2.000 ke 4.000. Jadi gue mainnya startnya 2.000 terus. Oke. Gitu, dan beberapa kali main modal kecil, kata nggak cocok. Karena gue mainnya swing kan. Betul. Jadi kalau begitu swing, ketika tarik, gue punya modal kecil biasa kegerus. Jadi gue bisa siapin 2.000 untuk gue stabil, untuk nahan posisi dan sebagainya. Kayak gitu. Dan itu yang sampai sekarang sih. Jadi kalau ditanya apakah fantastis apa enggak, ya kalau dilihat yang trader lain lebih fantastis sih. Yes. Cuman kalau gue lihat lebih ke growing every year aja. Jadi gue secara porto ya, nggak cuma soal trading, secara porto gue growing kayak gitu. Dan itu menurut gue perspektif yang sangat baik. Jadi nggak mengejar profit yang bombastis. Begitu kita udah di tahap grow, sebenarnya itu udah sesuatu yang sangat baik. Gitu. Nah makanya kan gue cukup bersyukur. Kenapa? Karena gue ngelihat beberapa yang suka DM gue di Instagram juga, DM gue gitu ya.
itu kadang beberapa kali suka cerita gue loss segini, gue cukup sedih sih. Kenapa? Karena gue sempat nanya, lu belajar teknikal nggak? Enggak, gue ikut sana sini gitu, ikut grup sana sini, tapi nggak belajar. Itu menurut gue cukup sayangkan. Kenapa? Karena lu mesti belajar dulu. Ini dunianya itu cukup luas loh, luas banget, dan itu lu mesti keep up dan mesti lu tahu gimana caranya survive di sini. Gitu. Nah itu orang-orang yang nggak tahu. Orang-orang wajar lah ya. Kayak misalkan lu mau buka usaha, lu lihat, oh nih orang kayaknya sukses nih jualan ini. Lu pasti mau ikutan, ya dong. Sama dunia forex juga sama, dunia trading juga sama. Oh, nih orang sukses segini, gue pengen ikut juga nih. Cuman lu mesti tahu dia tuh berapa tahun sampai ke sana. Dia belajar itu dari kapan? Dia ngerti ini dunia ini seperti apa, dia udah tahu atau belum? Kalau belum tahu, dia nggak mungkin sampai di titik itu. Pasti dia udah tahu di dunia ini seperti apa, kayak gitu. Itu sih. Kadang itu holy grail lah, holy grail. Orang-orang zaman sekarang kayak gitu. Tapi ya menurut gua itu memang nggak bisa kita singkirkan holy grail itu. Cuman kita bisa antisipasi dengan apa ya, kita ya udah kita belajar. Biasanya abis loss baru mau belajar. Betul. Kayak gua kan. Betul. Gua gitu loss. Oh iya, gua mau belajar lagi deh. Either lu kan nggak mungkin nih, misalkan udah loss waktu itu menurut gue cukup gede. Karena gue waktu itu belum ada pemasukan yang gimana, dan gue ngerasa ini utang nih gitu loh. Nah gitu gue ngerasa, wah kalau misalkan gue mundur, gue cari yang lain, itu pilihannya pusing juga. Ya mau nggak mau gue belajar deh, udah nyemplung sekalian. Jadi gue mikir kayak gitu. Itu sih. Dan lu termasuk yang udah sempat ngalamin loss tapi bisa bangkit. Betul. Banyak banget yang udah loss, abis itu belajar, tapi buat modal berikutnya juga udah gak ada tuh. Nah itu yang bahaya juga. Itu yang sayang banget. Berarti dari awal udah all in. Betul. Dan seharusnya kan balik lagi, kita gak, bahkan gue bilangnya gak berbicara di soal trading doang lah. Lu mau itu industri apapun, belajar apapun, itu pasti ada proses di mana lu mesti ngelewatin proses belajarnya, baru lu bisa ke tahap di mana lu menguasainya. Betul. Dan terkadang banyak banget trader pemula yang masuk ke market forex itu melewatkan visi terhadap proses belajarnya. Pengennya langsung cepet kaya, cepet instan segala macam. Makanya banyak cari cara yang sifatnya instan, mungkin lihat ini lihat itu yang pengen cepet, tapi sebenarnya itu merugikan mereka sendiri karena mereka nggak melewatin proses belajarnya. Betul. Dan itu yang menurut gue sayang banget sih. Benar. Dan apalagi dunia finance ini duitnya kan sebenarnya kan nggak kelihatan kan. Kalau misalkan bisnis nih, lu jual ini misalkan nih, lu jual ini kelihatan barangnya nih. Gue beli ganti duit dapat ini nih. Jadi seenggaknya gue kelihatan. Sedangkan di dunia finance, misalkan lu buka account gitu ya, buka account udah depo, lu cuma kelihatan di situ doang nih. Dan ketika duitnya hilang, lu nggak merasakan apapun, tapi lu ngerasa kayak ini kehilangan banget gue nih duitnya. Kenapa? Karena secepat itu loh gerakannya. Sedangkan kalau itu bisnis tuh beda. Nah itu bikin menurut gue di dunia finance ini banyak banget scheme-scheme ya, dalam arti scheme-scheme yang aneh, yang merugikan banyak orang menurut gue di Indonesia, salah satu di Indonesia. Karena Indonesia cukup besar populasinya kan. Dan which is di sini buat mereka oknum-oknum ini gitu ya, ini kan jadi sasaran empuk nih Indonesia. Dan menurut gue itu ya di Indonesia ini yang perlu dinaikkan adalah kita punya resource-nya, kita punya SDM-nya, ya which is belajar kan, kita belajar tentang financial market lebih benar gitu ya, belajar tentang technical, tentang fundamental atau apapun itu. Jadi secara knowledge kita naik tingkat. Bukan jadi lebih pintar ya, itu ya mungkin berapa step ahead gitu, cuman growing gitu loh. At least gue bilang aware dulu. Betul, gitu. Betul. Karena banyak yang nggak aware. Karena ngeliat sana sini dan sebagainya itu, gue puji Tuhan sampai sekarang berarti ya. Gue jujur banget. Ini ada istri gue juga. Jadi gue kayak puji Tuhan banget. Gue belum hampir nggak pernah ketipu lah. Di dunia financial market. Puji Tuhan banget. Cuman kalau opportunity, ya gue pernah berapa kali kena tipu. Cuman secara duit material untung belum pernah. Kenapa? Karena gue mikir resiko banget tadi gue bilang ke lo. Kenapa? Karena ketika resikonya menurut gue nggak make sense, gue ngapain? Gitu. Nah itu yang menurut gue kayak itu good point ya buat gue. Ya gue survive sampai sekarang, gue bisa goreng karena itu. Dan itu terapin juga ke trading. Jadi sebenarnya sama kayak di dunia hidup, sama trading juga sama. Ketika lu tahu resikonya gimana, di trading pun lu akan juga membatasi resiko. Lu nggak akan yang kayak barbar, atau lu nggak kayak akan tiba-tiba gue yaudah all in aja dan sebagainya gitu. Gue nggak kayak gitu. Gue lebih yang stabil. Karena which is itu emang yang gue cari gitu. Itu sih. Dan itu yang bikin penting banget. Begitu udah tahu resikonya nggak make sense, ya buat apa dipaksa gitu. Betul. Yang terjadi adalah orang nyarinya justru profitnya nggak make sense, yang secara otomatis bikin resikonya jadi nggak make sense. Benar. Dan itu bahaya banget. Nutupin jadi. Dia mungkin aware awalnya ini kayaknya nggak benar sih. Cuman begitu lihat profit lagi kayak gue jadi ketutup. Jadi risknya tuh ketutup. Harusnya dia aware. Gue yakin banget setiap orang pasti aware lah.
ada awarenessnya pasti ada, pasti nyium bau kayak ini kayak nggak bener nih, ada, cuma kadang-kadang ketutup gitu. Dan itu yang menurut gue ya kita secara knowledge ataupun secara kita punya risk management mesti dinaikin lagi gitu. Itu sih. Oke. Tadi gue sempat dengar mungkin kalau lu bisa koreksi kalau gue salah ya. Itu lu gaya trading lu adalah lebih condong ke swing gitu ya. Dengan modal yang lebih besar. Nah, gue waktu pertama kali mulai trading tuh juga dihadapi sama kayak aduh, ada scalping, ada intraday, ada swing. Ini yang mana ya? Nah, proses lu dari pasti gue yakin lu udah coba semua dan sampai lu menemukan oke, gue lebih nyaman, gue lebih cocok jadi swing trader itu bagaimana sih? Oke, ini jawaban simple. Scalping gue loss, intraday gue loss. Oke, itu yang paling penting itu ya. Antara profit atau loss doang ya sebenarnya. Karena kayak ketika lu kan mencoba kan, lu try dong. Lu try another method dengan scalping misalkan. Gue coba, gue loss nih. Sekali loss. 2 kali loss, 3 kali loss. Setiap orang tuh punya standar lossnya beda-beda. Kalau misalkan kalau gue ada 3 kali loss, 4 kali loss berturut-turut, kayaknya menurut gue ini bukan jalan gue. Tapi ada yang mau coba sih, ada orang mau coba, mungkin dapat ya, baru dapat gitu. Stepnya gitu. Tapi kalau menurut gue kayak gue udah dapat swing nih, gue udah nyaman di swing. Di hari awal gue udah milih swing. Gue udah nyoba scalping, udah intraday, udah nyoba swing. Apalagi mau yang sekarang high scalping pun juga ada kan M1, M5 gue udah cobain. Gue nggak bisa gitu. Jadi gue udah berdamai di situ. Jadi diri gue udah berdamai. Jadi gue kayak let's scalping, gue nggak, it's not me gitu. Gue punya style sendiri. Jadi itu yang sampai sekarang menyelamatkan gue, bikin gue sukses. Mungkin kalau gue scalping, ini bisa disalah juga sih, bisa disalah juga karena jadi bias ya. Bisa jadi gue mungkin nggak trading lagi kali ya, gitu. Kenapa? Karena perlu, kalau menurut gue sisi gue, kalau scalping lo perlu duit yang banyak juga, lo perlu anggapannya modalnya perlunya banyak. Sedangkan gue lebih nyaman ketika gue udah siapin satu bucket peluru nih. Gue siapin peluru, misalkan gue mau trading A ya ini, peluru yang ini, gue mau trading yang B yang pakai yang ini gitu. Jadi gue siapin di situ. Jadi gue lebih nyaman kayak gitu. Ada yang ya udah gue punya duit segini, gue main di sini deh. Itu nggak salah juga. Gue nggak menyalahkan. Nggak ada, menurut gue nggak ada yang bener banget atau salah banget. Betul. Balik lagi cocok atau enggak sama kitanya gitu kan. Misalkan kalau misalkan lu cocoknya misalnya intraday, ya udah intraday. Itu kenapa kita harus musuhan gitu. Betul. Justru kan kita ya bisa sambil sharing gitu kan. Sharing juga gitu. Jadi bisa sambil sama-sama kasih masukan juga misalkan gitu. Itu kan bisa juga dari situ. Jadi menurut gua kayak swing, scalping sama intraday sama aja. Intinya ketika lu dapat profit ya lu intinya semua kan pasti amankan kan. Betul. Mau scalping, mau swing, mau intraday amankan. Cuan WD gitu kan. Jadi ya intinya sama, tujuannya juga sama, ya udah. Kenapa gue harus cari gue memilih itu gitu. Jadi gue tetap keep on my swing misalkan, ya udah sampai situ aja. Gitu. Intinya balik lagi soal kenyamanan dan kemampuan kita enjoy atau enggak dan profit atau enggak. Sebenarnya di itu aja gitu ya. Bisa berdamai ya. Orang tuh nggak berdamai, bro. Karena banyak ngelihat sana sini, dia ngerasa terpancing gitu. Betul. Jadi ini nggak berdamai dengan dirinya, dia masih penasaran gitu. Selama penasaran itu masih ada ya nggak akan percaya dengan prinsipnya sih gitu. Oke. Dan tadi kan waktu lu mengalami kerugian itu 2.300 itu tadi lu di pair forex gitu kan. Sekarang lu udah tadi bisa dari 2.000 sampai berapa tadi 7.000 gitu ya. 2.000, Nah itu sekarang artinya lu fokusnya pair favorit lu apa sih dan kenapa? Gold sih. Gold. Ini memang majority artinya memang trader forex gold ya. Karena di gold ini gue ngerasa lebih cepat aja pergerakannya dibandingin forex. Gitu pergerakan pipsnya ya. Contoh misalkan di forex dapat 30 pips, 50 pips itu ya cukup oke. Sedangkan kalau di gold tuh 70 itu udah minimum anggapannya. Standarnya 70 kalau gua ya swing ya. Karena kalau scalping kan bisa jadi 20 pips out, 20 pips out itu ya beberapa orang seperti itu. Cuman kalau misalkan swing ya 70, 100, 200 itu kan yang kita cari kan. Dan itu kadang di forex tuh cukup lama pergerakannya. Sedangkan kalau di gold sekarang ini setahun terakhir lah ya, cukup cepat pergerakannya. Mungkin satu hari bisa 100-200 pips. Satu hari bisa 200-300 pips gitu kalau lagi news gitu ya. Jadi cukup cepat. Dari situ menurut gua satu opportunity juga buat kita as a trader buat ngedapetin dari momentum itu gitu sih. Tapi forex gua gak tinggalin bro. Kayak ibarat forex itu cinta pertamanya gua. Cinta pertamanya forex ya. Sekarang tetap forex tetap kayak euro, USD, AUD USD, GP USD, pound gua tetap tradingin juga sih.
Tapi nggak terlalu sering, tetap di goldnya gitu. Oke. Dan kalau menurut lo nih ya, proses belajar nih buat trader pemula lebih baik itu, soalnya ada yang gue sempat dengar ada yang bilang fokus ke satu pair saja dulu, atau menurut lo ya belajar banyak juga nggak apa-apa dan tinggal ketemu yang nyaman aja, atau menurut lo metodenya sebenarnya belajar suatu karakteristik market itu seperti apa sih? Sebenarnya sebelum belajar dari karakternya, lu mesti belajar soal technical price-nya ya. Itu duluan sih. Jadi price itu semua sama. Jadi nggak soal volatilitas ya. Price itu semua sama. Jadi belajar tentang support, resistance semua sama dong. Yes. Di gold kan nggak mungkin beda caranya. Contoh apalagi candlestick pattern, candlestick juga sama yang dipakai, gitu kan? Cuma rising wedge atau misalkan chart pattern gitu ya. Kan pasti ada juga di semua pair ataupun di gold juga ada gitu. Cuman ya itu mesti dimatengin dulu. Baru kedua karakteristiknya, dan itu gue yang gue setuju adalah fokus satu dulu sebenarnya. Jadi tahu dulu contoh misalkan di gold nih, ya udah di gold karakteristiknya seperti apa, dalamin dulu sampai bisa, baru nanti pelan-pelan ke yang lain gitu sih. Kalau gue dulu belajar semuanya dulu, jadi semuanya dulu. Forex itu salah, makanya gue akhirnya setelah masuk ke gold fokus di gold. Cukup lama tuh di gold, gue setahun 2 tahun lagi juga di sana, baru nyentuh lagi forex kayak gitu. Oke, menarik. Dan kalau gue bertanya nih ya, kalau dari lu melihat perjalanan belakang lu trading gitu ya, tadi kan lu sempat rugi 2.300, itu apakah merupakan kesalahan terbesar lu dalam trading, atau lu ada cerita lain yang menurut lu ini kesalahan terbesar lu dan lu harap kayak trader pemula tidak melakukan ini gitu loh? Kalau yang tadi kan sebenarnya gue tidak menghitung kesalahan karena itu emang lu nggak belajar aja gitu. Betul. Nah kalau dari pengalaman lu sendiri waktu udah lebih konsisten, kesalahan terbesar apa yang lu rasa kayaknya trader perlu tahu nih gitu? Oke. Ini menurut gue ini penting juga nih, penting buat teman-teman juga atau ya buat yang baru belajar juga. Gue melakukan kesalahan besar ada di tahun ini. Di tahun ini? Tahun ini. Karena gue terlalu confidence. Overconfidence nih ya? Iya, overconfidence. Jadi ketika gue udah biasanya flipping ya sekarang ya. Flipping lumayan 3 bulan, 4 bulan, 300%. Ternyata gue lebih berani pencet. Oke. Nah ini penyakit biasanya. Ketika orang udah cuan, gue mau pencet deh. Gedean gitu ya. Biasa kan gue standar 0,1, 0,2, 0,3. Pencet deh sedikit-dikit 0,6, 0,5, 1 lot gitu ya. Coba 1 lot mainnya ambil deh 20 pips gitu. Kadang pasti ada bandelnya. Ini semua orang pastilah. Menurut gue kayak ini nggak menutupi orang yang jago sama orang yang enggak. Kenapa? Karena ini lebih ke arah ketika lu lagi dapat cuan, lu pasti akan ada rasa gue pengen memencet lebih besar lagi. Karena gue pede, overconfidence. Nah di situ yang bikin mati biasanya. Dan itu sebenarnya sangat manusiawi nggak sih? Manusiawi. Itu gue sharing tuh di sosial media gue sharing gitu, dan itu orang sampai bingung, kok lu udah lama pun masih ngerasain kayak gitu ya? Kirain cuma gue doang loh gini. Dan gue selalu bilang semua orang sama gitu loh, karena memang secara mental ada yang terbentuk gitu ya. Cuma pasti akan ada rasa bandelnya, kayak anggap mau pencet ini pencet itu, dan itu pasti itu wajar. Itu nggak bisa yang kayak lu salah gini nggak bisa. Emang itu wajar dan lu mesti admit lu salah, lu pribadi gitu loh. Lu admit lu salah, bukan orang lain yang bilang lu salah gini, nggak bisa. Lu admit lu salah. Ya gue salah, gue belajar dari situ, gue berubah gitu. Itu sih. Jadi overconfidence itu bakal kills juga tuh, kills your trade juga sih. Jadi kalau lagi loss wajar, jadi lu belajar gitu ya. Kalau lagi profit jarang ada orang yang mau belajar. Betul. Malah merasa gue profit karena gue udah jago nih. Iya gitu. Dan itu makanya kesalahan-kesalahan itu pasti ada, dan itu ada saatnya memang yang di atas memberikan lu cobaan gitu. Nah lu gimana nih kayak gini nih, lu bisa solve nggak gitu. Dan ketika lu itu solve, lu kan berarti berkembang lagi kan. Lu growing lagi, jadi gue lebih one step ahead lagi. Nanti kedepannya pasti akan ada lagi kayak gitu. Maksudnya pasti. Bukan dalam kondisi yang sama ya, bisa jadi kondisi berbeda misalkan gitu, tapi lu akan di challenge lagi. Dan di mana lu bisa lu itu emang harus growing setiap tahun, setiap bulan, setiap hari itu dengan cara yang seperti itu sih. Gitu. Oke. Dan ini kan sebenarnya tipis-tipis ada hubungan besarnya dengan psikologi tradingnya sebenarnya. Betul. Nah, menurut lo psikologi trading itu seperti apa, dan buat trader pemula buat membangun mental gitu, prosesnya sebenarnya step by step yang mereka harus lalui itu seperti apa sih? Oke, gue punya quote yang gue bikin sendiri sih. Jadi patience sharpen mind. Patience sharpen mind. Oke. Jadi kesabaran itu menguatkan pikiran kita.
Jadi kenapa gue bilang kayak gitu, karena yang bikin gue kuat adalah ketika gue sabar. Jadi yang ketika bisa gue survive sekarang di financial market adalah gue bersabar. Jadi gue cari momentum, gue sabar, entry pun gue sabar. Nah ketika ini gue ada ngerasa nih diri gue nggak sabar. Nah itu gue mesti inget lagi dengan itu. Jadi psikologi gue anggapannya udah kebentuk dalam arti ketika gue nggak sabar udah pasti gue loss. Nah jadi ketika gue sabar gue tahu prosesnya seperti apa, flow-nya seperti apa, dan gue jadi lebih nyaman gitu. Tapi ada juga yang ada yang ini baik lagi ini buat gue ya. Betul. Dan nggak semua orang harus ikutin cara gue. Betul. Ada juga emang dia mainnya agresif. Gue nggak tenang kalau gue nggak agresif. Ada loh kayak gitu. Jadi baik lagi setiap orang tuh maunya seperti apa. Kalau gue kan gue ada usaha juga dan sebagainya. Jadi gue tetap maintain tradingan ini. Jadi gue dengan secara senyaman mungkin gitu. Kayak misalkan orang-orang lain kan ada usaha, ada kerja sambil kerja gitu kan. Dia nggak bisa 24 jam lihat market gitu. Ya mereka harus bikin senyamannya mereka. Dia mau trading sehari berapa kali. Karena ada beberapa yang gue lihat, yang gue ketemu juga ada yang jago gitu ya. Jarang banget yang scalping. Iya. Jarang banget scalping. Kenapa? Karena kalau scalping lu takes time, takes your mentality juga. Dan ketiga, emang lu perlu waktu sampai berapa tahun dulu untuk lu sampai benar-benar jago. Tapi ketika lu mainnya swing dan lu emang cukup tahu dengan apa metode yang dipakai lu, ya udah lu keep going aja. Memang grow-nya nggak akan secepat scalping ya. Tapi kalau swing itu lu lebih ke steady. Kayak gitu. Itu sih. Tadi lu sempat bilang waktu lu sharing loss di sosial media, terus ada orang-orang banyak yang kaget gitu ya. Ternyata lu masih mengalami hal ABCD gitu ya. Menurut lu apa sih miskonsepsi di banyak orang gitu ya, trader-trader yang masih awal-awal gitu, miskonsepsi terhadap trader pro yang menurut lu sebenarnya trader pro nggak gitu loh. Nah itu kayak gimana? Trader pro pasti cuan terus. Nah itu sering banget tuh ya. Iya. Jadi dia paksa kayak anggapannya tuh nggak pernah loss. Itu menurut gue salah. Lu pasti akan ada lossnya. Itu it's human. Karena kalau misalkan lu profit terus misalkan, ya lu berarti orang paling jago di seluruh dunia ini gitu loh. Anggapannya kayak gue ngeliat trader-trader luar, luar negeri pun, ya fund manager pun mereka ada saatnya loss loh. Cut loss, ya mau gimana? Even masuk berita. Itu sampai mungkin integritas dia mungkin turun gitu ya gara-gara itu. Cuma mau nggak mau gitu loh. Jadi menurut gua sejago apapun orang pasti ada cut lossnya. Guru gua pun juga berapa kali juga cut loss dan sebagainya. Ya udah itu wajar, part of the trading gitu loh. Jadi nggak bisa yang kayak lu berharap ketika lu belajar sama orang atau misalkan lu learning something sama yang trader pro gitu ya, ini trader pasti cuan mulu nih. Enggak. Nah itu mungkin misconception yang paling gede ya di dunia financial market ini gitu ya. Anggapannya contoh lu lihat pembisnis, ini orang jago banget nih bisnisnya nih, pasti dia jualan cuan mulu. Enggak, belum tentu juga. Betul. Mungkin bulan itu emang lagi oke cuannya, lagi dapat revenue misal masuk. Bulan depannya kita nggak ada yang tahu, bisa jadi dia lagi rugi juga. Kadang-kadang kan pasti ada yang kayak gitu. Betul. Nggak ada yang benar-benar literally stabil, pasti ada kan naik turun juga. Tapi itu kan wajar. Itu kayak lu bisnis mau bisnis mau kerja mau lu dimanapun bidangnya pasti akan ngalamin hal seperti itu. Jadi lu mesti admit dan lu mesti menerima, accept. Gitu. Jadi selagi lu udah accept dan selagi lu tahu dunia marketing seperti apa, lu akan lebih zen. Jadi lu lebih kayak oh ya udah ini emang gue dapat segini, ya udah bersyukur, grateful. Ya ketika gue dapat ini ya gue gunakan untuk misalkan untuk keluarga, untuk apa lu hangout lah dan sebagainya, lu buat menyenangkan lu juga gitu. Itu sih. Oke, lu kan sudah di tahap bisa menerima gitu ya. Dan gue juga merhatiin kan lu kadang sharing insight soal market juga gitu ya. Gue yakin pasti ada beberapa yang misalnya ngikutin lo, terus nggak terima. Lu pernah nggak dapat orang yang marah gara-gara ngikutin analisis lu terus ngomel gitu? Oke, puji Tuhan sampai sini belum ada sih. Belum ada. Kenapa? Karena gue pribadi selalu bilang always use SL juga, stop loss juga gitu. Dan kedua risk management. Gue selalu ngajarin dari awal tuh di sosmed gue ataupun di community gue risk management. Jadi gimana caranya lu pakai proper risk management. Dan kebetulan banyaknya yang say thank you sih. Gitu. Kenapa? Karena dengan caranya gue dia lebih santai loh. Tadinya dia lebih nyaman gitu. Jadi kayak gue nggak terburu-buru juga kok dan sebagainya dengan cara lu. Oh jadi dia ngeliat analisa gue jadi kayak lebih oh yaudah gue lebih pasti nih gitu. Jadi lebih convince lah, ngebantu mereka untuk lebih convince. Dan itu pun gue teaching mereka sesuai dengan apa yang gue lakukan juga. Kayak gue melakukan swing, gue lakukan swing, gue ajarkan mereka swing.
Jadi bukan arti kayak gua swing gua ajarin mereka scalping, enggak. Jadi gua swing ngajarkan mereka swing juga. Jadi itu mungkin ya puji Tuhannya orang-orang ini sih keeping positive vibe ke gua gitu. Jadi karena gua nge-share-nya seperti itu. Itu sih. Kalau yang kayak belum ada sih. Belum ada ya? Ada. Bagus. Kalau bisa jangan ada. Kalau bisa jangan ada. Tapi ya kalaupun ada nggak masalah ya, karena ya itu masukan kan, Yes. kan. Jadi gue sih lebih simpel kalau misalkan ada pun itu jadi masukan buat gue, jadi gue lebih get better lagi gitu. Tapi puji Tuhannya banyaknya saya thank you sih. Gitu. Oke. Nah, gue penasaran juga tipikal hari seorang trader itu sebenarnya dalam satu hari itu kayak gimana sih? Apakah gue soalnya sering banget banyak yang bilang trading itu susah, mesti ngeliatin chart terus, mesti mantau chart terus, gue nggak punya waktu, nggak punya apa segala macam gitu ya. Apakah lu yang sudah menjalani jadi trader ini merasa hal-hal seperti itu benar atau nggak? Tipikal satu hari dalam hidup lu trading itu gimana sih? Oke. Sebenarnya kalau ngomong bener-bener real trader ya, kalau bener-bener lu full time trader, memang lu tiap hari, tiap jam akan lu lihat market sih. Lu pasti lihat market. Tapi kan belum tentu lu di forex mulu kan. Pasti ada beberapa di saham, misalkan atau di market lain gitu ya. Dan itu bisa bagi waktunya lah gitu. Dan bagi waktunya kadang bisa pagi sampai sore di market saham gitu ya. Terus misalkan lu malam pas New York season lu main di forex gitu ya. Terus mungkin nanti beberapa session lu curi-curi di kripto misalkan gitu. Tapi ya itu baik lagi orang-orang gitu ya. Cuman kalau menurut gue pribadi, kalau dari gue juga, karena gue lebih banyak di forex gitu ya, invest sekarang lagi dikit banget sih. Karena dari awal tahun udah tarik beberapa di investasi juga. Jadi gue lebih arah ke everyday gitu ya. Pas lagi bangun gitu ya, buka chart dulu pasti. Update dulu ke grup gitu ya. Ini chartnya seperti apa dan sebagainya, peluang apa nih gitu. Dan biasanya gue paling cukup rame gue trade-nya itu pas lagi sisi euro sama sisi New York. Dua itu aja gue ambil. New York itu jam 1:30 ke atas, New York itu jam 8:30 ke atas. Maksimal 8:30 jam 11. Setelah itu ya udah. Gitu. Jadi sisanya ya udah gue mungkin quality time gitu ya, atau mungkin gue beberapa bolak-balik juga kan, ada usaha juga kan. Jadi di balik ke usaha, terus ya udah sambil pantengin lihat trading juga gitu. Itu sih. Jadi nggak yang 100% banget kayak lu lihat market banget, itu yang enggak sih. Gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara trading forex, gue penasaran perspektif lu terhadap trading forex itu tujuannya sebagai apa? Karena orang tuh banyak macam-macam banget. Ada yang jadiin forex itu sebagai pengen jadi main income, ada yang mau jadi side income, ada yang ekstrim mungkin trading for living. Nah, dari lu sendiri menganggap forex itu sebenarnya sebagai apa buat hidup lo? Oke, ini mungkin akan banyak kontradiktifnya nih. Gua. Kenapa? Karena kalau trading forex menurut gua nggak bisa bawa ini sampai tua. Oke. Kenapa? Karena trading ini anggapnya dagang. Lu berdagang itu ada waktu masanya. Dan ketika masanya ini lu udah kelar, lu harus switching. Nah makanya gue akan selalu berbanding baik sama trading sama investing. Jadi tetap gue akan lakukan dua-duanya. Trading iya, investing iya. Kenapa? Karena tujuan dari trading itulah menggedein investasi gue. Salah satu mungkin di bisnis juga ya. Terus salah satu ada di market saham juga, kripto dan sebagainya. Gue menggedekan itu. Jadi forex ini anggapnya gue dagang untuk mencari liquidity of income. Ya. Gitu. Jadi gue juga nggak berharap jadi trading for living juga. Kalau dikasih jalannya mungkin nanti bisa kayak trading for living gitu. Cuman sekarang gue lebih ke arah yang tadi lu bilang entrepreneur gitu ya. Trading sambil entrepreneur juga. Jadi gue bangun dapat income dari sini, gue putar lagi ke tempat lain kayak gitu. Karena nggak ini ya, kadang namanya dagang, lu ada saat momentum lagi bagus, momentum lagi enggak. Itu lu nggak bisa lu lawan juga sih kayak gitu. Kenapa? Karena itu pasti akan terjadi di semua cycle market. Contoh sekarang gold lagi enak misalkan. Berapa bulan kemarin kan lagi nggak enak juga tuh. Bulan Mei, April, Juni gitu ya. Banyak yang mungkin kalau teman-teman di sini ada yang loss besar di sana mungkin kali ya. Nah itu ada momentum seperti itu dan itu wajar. Gitu ya, itu wajar. Dan ketika momentum yang ada lagi kita baru masuk lagi. Ketika momentum lagi nggak enak ya udah kita out dulu. Gitu, atau cari pair lain dan sebagainya. Itu sampai kita punya source of income yang dimana kita udah tahu nih dapat income berapa dan kita bisa gunain buat ke usaha lain, bikin usaha atau misalkan lu invest di mana gitu. Itu
Itu kan bisa jadi pilihan juga gitu. Intinya tetap keep money works for you sih gitu. Oke. Nah, kalau berbicara soal trading for living gitu ya. Lu di tim yang menganggap bahwa trading for living itu mungkin atau tidak mungkin sebenarnya? Mungkin aja. Mungkin aja. Yang penting lu udah tahu, lu punya metode. Kedua, lu udah tahu, lu udah jalan nih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dengan metode itu dan lu tahu hasilnya seperti apa. Ketika lu hasilnya seperti apa, lu kan harus punya ini juga dong, kapital dong. Ya. Jadi nanti lu mau ada misalkan lu dari lu usaha kek atau misalkan lu kerja dan sebagainya, apapun itu ya. Jadi gua enggak mendiskriminasi dalam arti lu mesti pembisnis nih yang main trading for living, enggak juga. Lu sambil matengin lu punya metode, at the end lu punya tabungan di sana dan lu ternyata lu pede dan lu coba masukin dan ternyata works for you, ya udah. Karena trading for living tuh banyak banget gimmick-gimmicknya gitu, dalam arti kayak menjual mimpi gitu ya. Yeah. Orang tuh gampang banget trading for living, tapi ternyata nggak segampang itu. Dan lu perlu ada income dulu di awal, kayak arti lu mau kerja mau usaha terserah lu mesti punya income bulanan dulu. Sampai ujungnya lu punya metode dan lu udah backtest dan lu forward test juga dan lu udah lakukan itu juga dan dapat resultnya berapa. Dari situ kan mulai ketakar. Lu dapatnya berapa dan lu bisa nggak nih ngalahin income lu nih. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Jadi ya sama lah kayak kalau misalkan lu dari kerja mau mulai bisnis kan nggak mungkin lu kerja lu tiba-tiba lu tinggalin gitu kan. Ya. Ya pelan-pelan lu sambil usaha sambil ini lu bagi waktu aja. Kayak gitu. Jadi bisa nggak trading for living, bisa banget. Tapi ya lu takes time. Lu mau nggak untuk ngebayar time-nya itu untuk nyampe ke tahap lu trading for living kayak gitu. Itu sih. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari gue nih. Seorang Calvin nih kalau misalnya nggak trading, bakal ngapain? Oke, gue tuh selalu bilang ya, bilang ke orang gue tuh mau banget punya restoran. Orang bilang restoran ngapain, itu kan BEP-nya lama dan sebagainya. Gue happy aja. Jadi kayak contoh nih, ya baiknya ke trading sih. Gue mikirnya gini ya. Contoh misalkan gue punya restoran, gue duduk restoran gue sama trading. Yeah. Terus gue liat restoran rame nih, kan happy kan? Betul. Happy kan? Trading, misalkan trading lagi loss deh misalkan, loss tapi restoran gue lagi rame nih. Jadi tetap happy. Gue tuh kayak anggapannya walaupun di trading gue lagi loss, tapi di restoran gue lagi rame. Jadi happy gue tuh dapat juga gitu. Nah itu makanya kalau ditanya, tapi ini kalau misalkan nggak trading pun ya gue tetap akan mungkin ke arah sana kali ya. Oke. Usaha itu. Jadi gue mungkin usaha restoran atau misalkan gue bikin usaha sih pasti. Gitu. Itu sih. Cuman ternyata jalannya tradingnya bro. Nggak ada yang tahu ya dibawa kemana ya? Nggak ada yang tahu. Tapi ya sebisa kita kan, sebisa yang kita mungkin adalah ya kita cari opportunity, dapat duit di market, ya kita kembangin lagi. Dapat duit di market kita kembangin lagi kayak gitu. Itu sih. Oke, ya intinya balik lagi masalah di trading ini bukan masalah sih. Trading itu cuma seputar lo bisa profit atau enggak. Kedua lu nyaman atau enggak. Sebenarnya kayak gitu aja ya. Betul. Dan itu one of the way lu untuk mencapai financial freedom juga. Betul. Bukan berarti ini the only way ya. Betul. Bukan the only way. Banyak lo yang emang dia sukses di bisnis dan mereka dapat financial freedom. Jadi kita nggak bisa tutup mata juga. Jadi banyak orang tutup mata, trading aja enak banget nih di rumah doang dan sebagainya. Ternyata nggak semudah itu gitu loh. Dan itu yang mesti kita admit dan kita mesti terima dan kita belajar gimana caranya sampai ke level tertentu. Belum tentu juga misalkan lu belum belajar sekarang nih, lu dikasih 10M deh, lu bisa lu investasi atau tradingin nggak? Kan belum tentu bisa. Belum tentu. Kenapa? Karena lu nggak ada skillnya. Tapi ketika udah skill, udah ada, udah punya pengalaman, experience, tiba-tiba lu kasih duit segitu, lu bisa nih gitu. Nah itu baik lagi, itu kan proses. Dan proses itu memang harus dilewatin dan gak bisa di shortcut sama orang sih. Ya. Gitu. Dan buat obrolan kita kayaknya sampai sini dulu. Boleh. Thank you banget udah sharing-sharing soal pengalaman lo jadi seorang trader gitu ya. Dan mungkin buat teman-teman di rumah misalnya yang mau tahu lebih banyak soal lo, bisa ngikutin lo di mana mungkin? Nanti di sosmed gua @cafceng dari dulu sih. Jadi nama panggung gua Cafceng. Yeah. Koceng panggilannya. Jadi di situ tinggal follow aja. Terus nanti di situ ada kalau misalkan masuk community gue bisa ke link di situ, nanti ada tinggal join aja sih. Oke. Free ya. Oke. Thank you banget, sampai jumpa di kesempatan lainnya ya. Thank you.